Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Chandra Setiawan, Fitri Apriani, dan Irwan Gumilar akan menjelaskan tentang strategi manajemen memori dan linked list. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama konsep dasar, yang kedua tugas manajemen memori, yang ketiga fungsi manajemen memori, yang keempat strategi memanajemenkan memori, dan yang kelima syarat memanajemenkan memori. Yang pertama ada konsep dasar. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, yaitu membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlakukan serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Selanjutnya ada tugas manajemen memori. Yang pertama, yaitu agar dapat memanfaatkan pemroses dan fasilitas I/O serta secara efisien, maka diinginkan memori menampung proses sebanyak mungkin. Yang kedua, mengupayakan agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Selanjutnya ada fungsi manajemen komputer. Yang pertama yaitu mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Dan yang terakhir, mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Nah, untuk selanjutnya ada strategi memanajemenkan memori. Strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Memori maya menyebabkan sistem seolah-olah memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Memori maya itu sendiri tidak hanya memberikan peningkatan komputasi, akan tetapi mempunyai keuntungan seperti yang pertama ada range address space, yaitu membuat sistem operasi seakan-akan memiliki jumlah memori melebihi kapasitas memori fisik yang ada. Yang kedua ada proteksi, yaitu setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Virtual address space, tiap proses berbeda-beda dengan proses yang lain lagi, sehingga apapun yang terjadi pada sebuah proses tidak akan berpengaruh secara langsung pada proses lainnya. Yang ketiga ada memory mapping, digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file-file data ke dalam alamat proses. Yang keempat, ada fair physical memory allocation, yaitu digunakan oleh manajemen memori untuk membagi penggunaan memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. Dan yang terakhir adalah shared virtual memory, yaitu meskipun tiap proses menggunakan address space yang berbeda dari memori maya, ada kalanya sebuah proses dihadapkan untuk saling berbagi penggunaan memori. Dan adapun syarat memanajemenkan memori di antara lain ada yang pertama ada relokasi, yaitu prosesor dari sistem operasi harus dapat mentransfer memori referensi dalam bentuk kode program ke alamat fisik yang mengalokasikan program dan memori utama. Yang kedua, proteksi. User tidak boleh mengakses beberapa wilayah sistem operasi. Dan yang ketiga ada sharing, yaitu memori sekunder pada manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Dan selanjutnya ada organisasi logika. Harus ada pengaturan yang jelas memori utama dengan memori sekunder pada load-time scheduling. Dan yang terakhir ada organisasi fisik, yaitu sistem operasi dan hardware berusaha untuk dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. Dan untuk pembahasan selanjutnya adalah linked list. Yang pertama akan membahas pengertian, yang kedua ada pencatatan memori menggunakan linked list, yang ketiga ada jenis linked list, dan yang terakhir ada keuntungan dan kekurangan.
Untuk pengertian itu sendiri, linked list adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah objek data secara terurut. Struktur data ini memiliki elemen yang digunakan untuk menyimpan rujukan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membentuk sebuah senari abstrak. Tiap-tiap elemen yang terdapat pada senari abstrak ini disebut dengan node. Bisa kita lihat di sini ada struktur node, yang di mana ada proses dan ada whole. Selanjutnya jenis-jenis linked list. Linked list tunggal. Bila struktur data sebuah node hanya memiliki satu tautan atas node berikut dalam sebuah senari, maka senari tersebut dinamakan sebagai senari tunggal. Inilah contohnya. Si linked list ini hanya memiliki satu link dan satu data. Selanjutnya, linked list ganda. Tiap-tiap node memiliki rujukan pada node sebelum dan berikutnya. Sebagian algoritma membutuhkan tautan ganda, contohnya sorting dan reverse traversing. Dan ini contohnya, link ini memiliki gambar ini memiliki dua link yang saling bolak-balik seperti itu. Selanjutnya, linked list sirkuler. Node berakhir dalam linked list in, merujuk pada nol yang artinya akhir dari sebuah senari. Begitu pula nol sebagai rujukan node sebelumnya. Pada node pertama, bila senari yang dimaksud adalah senari ganda, pada senari sekuler, informasi rujukan pada node terakhir akan menunjuk pada node pertama, dan rujukan pada node pertama akan merujuk pada node terakhir. Bila yang digunakan sebagai dasar implementasi adalah senari ganda. Ini gambarnya, linknya hanya memiliki satu, tapi link itu akan kembali lagi kepada awal. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan linked list. Kelebihan penggunaan linked list antaranya secara ukuran lebih dinamis. Alokasi penggunaan memori dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan. Penambahan data mampu menghapus dan relatif lebih cepat. Kekurangan penggunaan linked list di antara lain pemakaian memori lebih besar. Proses traversal lebih panjang karena tidak bisa langsung mengakses data dengan indeks. Tidak dapat melakukan reverse traversal kecuali dengan doubly. Cukup sekian pembahasan tentang strategi memanajemenkan memori dan linked list. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.